Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Armadani dengan NIM 2301010128 dari kelas 4A4 Prodi Manajemen dengan MK Strategi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang studi kasus PT Hijau Lestari yang bergerak di bidang manufaktur plastik yang sudah beroperasi kurang lebih 20 tahun di Indonesia. Tapi akhir-akhir ini PT tersebut mendapat kecaman dari masyarakat dan LSM lingkungan tentang limbah pabrik yang mereka produksi dalam melakukan tentang produksi kemasan plastik. Dan dari itu PT Hijau Lestari sekarang ingin mengembangkan tentang program CSR, yaitu yang ramah lingkungan. Satu, dengan cara mengembangkan produk-produk lingkungan yang ramah lingkungan. Dua, memberi edukasi kepada sekolah-sekolah yang dekat lingkungan pabrik. 3, mengganti kemasan menjadi pergotable. Sudah. Setelah saya membacakan studi kasus dari PT Hijau Lestari tersebut, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Ronald. Ada 4 pertanyaan, yaitu 1, saya akan membacakan pertanyaan tersebut. 1. Analisis. Bagaimana implementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan? 2. Apa saja manfaat strategis dari program CSR yang dilakukan oleh perusahaan? Jelaskan minimal 3 poin. Identifikasi dan jelaskan 2 tanggapan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi berbasis keberlanjutan dan CSR. 4. Buatlah SWOT, analisis SWOT singkat terkait perubahan strategi yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari tugas ini. 1. Analisis implementasi strategi PT Hijau Lestari. Implementasi strategi PT Hijau Lestari mencerminkan prinsip manajemen strategi berbasis lingkungan dengan cara 1. Menginvestasikan dana untuk teknologi ramah lingkungan, menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan. 2. Membuat program CSR berupa pembersihan sungai bersama warga setiap bulan yang menunjukkan kesadaran perusahaan akan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Memberikan edukasi lingkungan di sekolah agar pabrik yang mengupayakan perusahaan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat, mengganti sebagian besar kemasan plastik menjadi biodegradable. 2. Apa itu manfaat strategis dari program CSR? Manfaat strategis dari program CSR yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari antara lain adalah 1. Meningkatkan reputasi perusahaan dan citra merek sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelanggan. 2. Meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat karyawan sehingga meningkatkan partisipasi dan dukungan dalam program lingkungan, mengurangi risiko lingkungan dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, biaya dan meningkatkan efisiensi. 3. Tantangan utama. Ada 2 tantangan utama yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari dalam menerapkan strategi berbasis keberlangsungan CSR adalah: yang pertama ialah biaya implementasi yang tinggi, seperti biaya investasi teknologi ramah lingkungan dan biaya program CSR. 2. Perubahan perilaku dan budaya organisasi seperti mindset dan perilaku karyawan untuk menghadapi prinsip keberlangsungan CSR ini atau keberlangsungan CSR ini. 4. Analisis SWOT. Analisis SWOT singkat terkait perubahan strategi yang dilakukan oleh PT Hijau Lestari adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan atau strength. 2. Komitmen perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dan CSR. Pengalaman perusahaan yang luas dalam industri manufaktur kemasan plastik. Weakness atau kelemahan, biaya implementasi yang tinggi untuk teknologi ramah lingkungan atau program CSR. Perubahan perilaku dan budaya organisasi memerlukan waktu dan upaya. Peluang, opportunis, meningkatkan reputasi perusahaan dan citra merek, meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan karyawan. Ancaman atau threats, persaingan dengan perusahaan lain yang menerapkan prinsip CSR, perubahan regulasi lingkungan yang dapat mempengaruhi operasi tersebut. Maka demikianlah jawaban dan studi kasus yang saya kerjakan dalam pelajaran strategi bisnis. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.